Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Arfiana, NIM A210-18003. Saya dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas media pembelajaran berbasis TIK. Saya mengambil judul Masalah Ekonomi Kaitannya dengan Kebutuhan Manusia dan Sistem Ekonomi. Pertama, pengertian kebutuhan. Pengertian kebutuhan tersendiri yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia agar dapat hidup secara layak untuk mencapai kemakmuran. Kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas, karena sesuai kodratnya manusia selalu merasa kekurangan dan selalu menginginkan kemakmuran. Masalah ekonomi. Para ahli mengartikan bahwa masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi, semakin banyak kita memiliki harapan yang mungkin tidak terkabul. Hal tersebut yang biasanya akan menimbulkan masalah. Masalah ekonomi sendiri mempunyai pengertian masalah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam masalah jual-beli, tawar-menawar, atau ekspor-impor. Jenis-jenis kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan ada dua. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitas atau tingkatan. Yang kedua, kebutuhan menurut sifat. Kebutuhan menurut intensitas atau tingkatan. Yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup secara layak. Disebut juga kebutuhan alamiah. Contoh, sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan pelengkap yang fungsinya untuk meningkatkan kenyamanan. Contoh, kipas angin, TV, radio. Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan akan barang-barang mewah. Contohnya, mobil, perhiasan, dan pesiar. Kebutuhan menurut sifat. Kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan fisik atau tubuh atau jasmani. Contohnya, makan, minum, dan pakaian. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan atau batin. Contoh, beribadah, musik, dan menonton film. Jenis-jenis barang pemuas kebutuhan. Yang pertama, barang menurut tujuan penggunaan. Barang konsumsi dan barang produksi. Barang konsumsi adalah barang yang secara langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang produksi adalah barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. B. Barang menurut cara memperolehnya. Barang bebas dan barang ekonomi. Barang bebas adalah barang yang bisa dinikmati tanpa harus mengeluarkan pengorbanan. Barang ekonomi, barang yang jumlahnya terbatas dan untuk mendapatkannya diperlukan pengorbanan. C. Barang menurut hubungannya dengan barang lainnya. Ada dua, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang sifatnya saling menggantikan. Sedangkan barang komplementer adalah gunanya meningkat apabila digunakan bersama-sama dengan barang lain. Pengertian kelangkaan. Pengertian kelangkaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, suatu kondisi di mana sumber daya ekonomi jumlahnya terbatas dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Yang kedua, suatu kondisi di mana ketersediaan sumber daya tidak mampu mencukupi atau memuaskan kebutuhan manusia. Faktor-faktor penyebab kelangkaan. Di sini faktor-faktor penyebab kelangkaan ada 4. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Yang kedua, kerusakan SDA akibat ulah manusia. Yang ketiga, bencana alam. Yang keempat, perkembangan jumlah penduduk. Inti permasalahan ekonomi. Bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Sumber daya. Pertama, sumber daya alam. Semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, sumber daya manusia.
Disebut juga manusia yang dimanfaatkan tenaga dan pikirannya untuk memenuhi kebutuhan. Ketiga, sumber daya modal. Segala sesuatu yang memberikan kontribusi bagi kegiatan produksi melalui investasi berupa uang, peralatan, mesin, teknologi, dan gedung. Di sini ada kurva batas kemungkinan produksi, atau kata lain Production Possibility Frontier Curve. Ciri-ciri yang pertama, bersio negatif. Kedua, bergerak turun dari kiri atas ke kanan bawah. Ketiga, penambahan pada salah satu sumbu mengakibatkan pengurangan pada sumbu yang lain. Keempat, perubahan Y atau perubahan X sama dengan Y1 min Y2 sama dengan nilainya negatif. Biaya peluang atau opportunity cost. Nilai barang dan jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif kegiatan. Di sini ada 3, yang pertama biaya eksplisit, biaya implisit, dan biaya sesungguhnya. Nah, biaya eksplisit itu adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan, sedangkan biaya implisit itu biaya peluang. Nah, yang dimaksud biaya sesungguhnya itu biaya eksplisit dan biaya implisit itu menjadi biaya sesungguhnya. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.